Selamat pagi para sobat misioner, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Dominikus Mardiato Rudi Septiadi atau biasa dipanggil dengan sebutan Romo Domi. Saat ini saya bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Saya juga sebagai pastor yayasan di Yayasan milik Keuskupan Surabaya, yakni Yayasan Yohanes Gabriel. Ini adalah yayasan yang merupakan yayasan pendidikan yang menaungi sekolah-sekolah milik Keuskupan Surabaya dari jenjang TK, PAUD sampai dengan jenjang SMA ataupun SMK. Para sobat misioner, ketika kita bicara soal misi, mari kita kembali berpijak pada sabda Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Disabdakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 19 dan 20 demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dari apa yang telah disabdakan oleh Tuhan Yesus ini, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita pula untuk mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik bagi seluruh dunia, yaitu mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Kita yang telah dibaptis, kita yang telah menyembah Tuhan Yesus, kita yang telah menjadi anggota umat Allah. Begitu pula Paus Fransiskus dalam surat anjuran apostoliknya, ya, di dalam dokumen Evangelii Gaudium atau sukacita Injil, juga berpesan kepada kita semua untuk berani mewartakan sukacita Injil kepada semua bangsa. Para sobat misioner yang terkasih, dari hal ini maka saya berkesimpulan bahwa bermisi tidak harus kita pergi ke tempat yang jauh, pergi ke luar negeri, pergi ke luar pulau dan sebagainya. Namun bermisi bisa kita lakukan di keuskupan kita sendiri, di gereja lokal kita sendiri. Maka seperti juga ketika kita berkarya di yayasan-yayasan atau di lembaga-lembaga milik keuskupan kita, itu menjadi juga tugas misi bagi kita. Di Yayasan Yohanes Gabriel sendiri merupakan yayasan persekolahan atau yayasan pendidikan yang menaungi sekolah-sekolah mulai jenjang TK sampai dengan jenjang SMA ataupun SMK. Yayasan Yohanes Gabriel sendiri terdiri dari 150-an sekolah, ya, yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur mulai dari Surabaya kota sampai dengan ke selatan, ke Ngawi, sedangkan ke utara sampai dengan ke Paroki Blora, ya. Lalu kemudian ke timur sampai dengan Paroki Blitar, dan juga ada stasi Pacitan, ya. Jadi begitu luasnya jangkauan dari wilayah Keuskupan Surabaya ini. Oleh karena itu sekolahnya pun juga cukup banyak, ada sekitar 150 sekolah milik Keuskupan Surabaya. Para sobat misioner yang terkasih, yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Yayasan Yohanes Gabriel adalah pesan dari almarhum Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, ya, beberapa saat yang lalu sebelum beliau wafat di tahun 2023. Di tahun 2022 beliau berpesan kepada Yayasan Yohanes Gabriel ini agar supaya Yayasan Yohanes Gabriel ini bisa menjadi yayasan yang tersentralistik, ya. Selama ini Yayasan Yohanes Gabriel ini memiliki banyak sekali sub-sub perwakilan dan perwakilan-perwakilan. Maka Monsinyur waktu itu, Monsinyur Tekno, berharap agar supaya bisa menyatukan Yayasan Yohanes Gabriel ini menjadi satu kesatuan, satu entitas, ya, Yayasan Yohanes Gabriel. Sehingga meskipun tetap masih ada perwakilan-perwakilan, namun menjadi pusat dari yayasan ini adalah, ya, pusat Yayasan Yohanes Gabriel
yang ada di kota Surabaya. Oleh karena itu, Monsinyur waktu itu Bapak Uskup berharap agar supaya semua perwakilan-perwakilan menginduk kepada satu kesatuan entitas, yaitu Yayasan Yohanes Gabriel ini. Maka inilah yang saat ini menjadi perjuangan bagi kita di Yayasan Yohanes Gabriel ini. Tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena selama ini kita terbagi dalam sub-sub perwakilan dan perwakilan-perwakilan yang cukup banyak, yang cukup besar, sehingga begitu banyak variasi-variasi yang ada di sana. Mulai dari variasi siswanya, ya, variasi tentang SDM-nya, karyawannya, termasuk itu penggajian, kesejahteraan, lalu belum lagi tentang budayaan dan sebagainya, ya, tradisi dan sebagainya. Begitu banyak hal yang berbeda. Oleh karena itu, ini pelan-pelan kita berusaha untuk menyatukan yang memungkinkan kita satukan. Misalkan soal keuangan, misalkan soal pedoman tentang sumber daya manusianya, ya, kepegawaiannya, mungkin nanti juga soal legalitasnya dan sebagainya. Sehingga dengan itu harapannya Yayasan Yohanes Gabriel ini benar-benar menjadi satu kesatuan, ya, dan inilah menjadi wujud gereja. Oleh karena itu inilah yang kita perjuangkan. Untuk perjuangan ini tentu tidak mudah. Ada suka duka yang memang kita juga alami bersama, ya, misalkan aja dengan begitu banyak variasi tentang kepegawaian misalkan, maka kita harus bisa menyatukan dengan pedoman yang ada, yaitu dengan pedoman kepegawaian, yaitu bagaimana kepegawaian kita punya standar. Nah, ini juga tidak mudah, ya. Misalkan usia pensiun, ya, yang lalu bisa sampai 60 lebih tetap dibiarkan. Tapi sekarang kita berusaha untuk taat pada aturan yang ada di pemerintah, yaitu usia 56 ataupun 58. Ini artinya bahwa ada hal baru yang memang kita ingin perjuangkan. Dan itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah. Perlu proses, perlu juga pelan-pelan untuk menghadapi ini semua. Termasuk juga keuangan, ya, keuangan yang tersebar di perwakilan-perwakilan dan sub-sub perwakilan selama ini kita berusaha menyatukan supaya kita sungguh-sungguh juga saling mengetahui satu sama lain keuangan kita, sehingga kita bisa kemudian melaksanakan yang namanya nilai-nilai solidaritas dan subsidiaritas. Nah, ini, ya, maka diperlukan juga kerendahan hati, ya, diperlukan kerendahan hati baik dari pihak yayasan ataupun dari pihak perwakilan-perwakilan untuk bersama-sama mempunyai, ya, visi misi yang sama, yaitu untuk mengembangkan Yayasan Yohanes Gabriel ini menjadi yayasan yang lebih semakin transformatif, ya, semakin sinergi dengan semangat kolegialitas dan semangat subsidiaritas. Oleh karena itu, perjuangan ini tidak cukup waktu setahun 2 tahun, ya, mungkin perlu waktu beberapa tahun ke depan. Namun kami percaya dengan kuasa Roh Kudus bahwa Allah sendiri yang akan membantu yayasan ini untuk nantinya sungguh-sungguh menjadi yayasan yang satu, ya, yayasan yang bersatu, yayasan yang sungguh-sungguh memperjuangkan visi misi yang sama. Oleh karena itu, inilah yang sedang kami perjuangkan saat ini. Maka sobat misioner yang terkasih, dari hal ini yang dapat saya refleksikan adalah bahwa karya Roh Kudus itu selalu menuntun kami semua dalam pengurusan Yayasan Yohanes Gabriel ini, sehingga kami percaya setiap proses yang ada proses Tuhan. Oleh karena itu, ini dengan perjuangan ini kami yakin ini bukan perjuangan yang sia-sia, ini bukan perjuangan yang nantinya tidak ada maknanya, namun perjuangan yang telah kami lakukan atau yang kami saat ini sedang kami perjuangan ini sungguh-sungguh akan mendapatkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, buah-buah yang indah. Oleh karena itu, para sobat misioner yang terkasih, dalam setiap hidup kita pun ketika kita sungguh-sungguh berani dengan tekun, dengan setia, dengan kerendahan hati, mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam hidup kita, maka percayalah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Begitu pula dalam karya misi. Karya misi itu kita sungguh-sungguh perjuangkan untuk mewartakan Kristus. Sekali lagi, Kristus yang kita wartakan, bukan diri kita sendiri. Maka percayalah
Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu melindungi, dan tentunya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi karya-karya kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Salam misioner.